Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Prasetyawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang materi pembelajaran Penjaskes, yaitu tentang pola penyerangan dan pola pertahanan pada permainan sepak bola. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian sudah subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Yuk langsung saja kita pelajari. Yang pertama, pola penyerangan sepak bola. Kita akan bahas dulu tentang pengertian pola penyerangan. Pola penyerangan adalah suatu bentuk atau model yang dipakai untuk membuat penyerangan yang efektif dan efisien. Pola penyerangan sepak bola dibuat dengan tujuan untuk dapat mencetak gol yang sebanyak-banyaknya ke gawang lawan supaya bisa meraih kemenangan. Kita lihat yang kedua, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pola penyerangan. Yang pertama, agar penyerangan dapat berjalan efektif, diperlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Ada pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Ya, ini biasanya gelandang serang ya, pengatur, atau bisa disebut dengan gelandang pengangkut air. Ya, biasanya ini seperti Haryono di pemain Persib Bandung ya. Itu tugasnya adalah pengatur serangan. Jadi akan memudahkan untuk kawan-kawannya untuk melakukan serangan. Ya, kita lihat yang kedua, ada pemain yang bertugas membantu serangan. Ya, ini biasa juga pemain tengah atau gelandang yang bertugas membantu serangan untuk mempermudah penyerang atau pemain depan untuk mencetak gol. Yang ketiga, ada pemain yang bertugas menembak dan mencetak gol. Ya, ini pemain paling depan. Jadi dia tugasnya menerima operan dari teman-temannya. Biasanya dari pengatur serangan atau yang bertugas membantu serangan. Kemudian dia tinggal menerima bola umpan yang mudah untuk dicetak ke gawang lawan. Dan yang keempat, ada pemain yang bertugas mengecoh atau memancing pemain bertahan agar teman seregu dapat menerobos ke depan. Ya, tentunya harus ada pemain yang mengecoh, misalnya yang tugasnya berlari ke sana ke sini ya, maju ke depan, dan dia dikira musuh itu akan menerima bola padahal tidak dioper. Nah, itu untuk mengecoh. Jadi tentunya pemain musuh akan fokus mengejar pemain yang suka berlari ke sana kemari. Ya, itu ya, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pola penyerangan. Ini juga bisa diterapkan bagi pelatih sepak bola SSB atau klub, baik yang amatir maupun yang profesional. Jadi bisa belajar dari YouTube saya ya. Jadi jangan malu-malu, kita sama-sama belajar. Lanjut, yang berikutnya, yang ketiga, macam-macam
pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun. Apa itu? Kita lihat dulu pembahasannya. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun adalah gerakan yang disusun berdasarkan posisi. Jadi setiap pemain sudah diatur tempatnya dan tidak mencoba bermain keluar dari posisinya, yang disebut dengan free role play. Jadi pola penyerangan gerakan tersusun ini, pemain sudah mengikuti atau menempati posisi seperti pada formasi yang pelatih berikan. Kalau menggunakan formasi 4-3-3, berarti pemain sudah berada pada posisinya, ya. Jadi tinggal mengoper ke pemain yang sudah ada di depan. Jadi ini merupakan pola gerakan tersusun, sudah tersusun, ya. Tinggal maju. Dia misalnya pemain sayap, pelatih menyuruh untuk maju dan gerak ke kiri. Jadi dia jangan mundur atau gerak ke kanan, ya, karena sudah disusun oleh pelatihnya. Kita lanjut pola penyerangan yang kedua. Pola mencari ruang kosong. Semua pemain bergerak mencari tempat yang tidak dijaga meskipun tidak dioperai bola. Ya, ini pola mencari ruang kosong ini seperti yang tadi, ya. Teknik yang ini. Nah, yang harus diperhatikan, ada pemain yang bertugas mengecoh atau memancing. Ya, ini dia, yaitu pola mencari ruang kosong. Jadi silahkan pemain yang bertugas untuk mencari ruang kosong, silahkan bergerak, berpindah ke tempat yang tidak dijaga. Akhirnya apa? Antara dua pemain tersebut nanti dengan mudah dioper bola oleh temannya karena posisinya tidak dijaga, dan bisa jadi itu dikejar oleh musuh dan akhirnya bertugas menjadi pemain yang menipu, ya, seperti itu, mengecoh atau mengelabuhi, ya. Jadi akan mempermudah gerak temannya untuk bergerak. Oke, lanjut pola yang ketiga. Pola bermain menghadap tembok. Pola ini digunakan saat menghadapi lawan yang mempunyai pertahanan yang sangat kuat hingga sulit untuk ditembus. Untuk menghadapi pertahanan yang seperti ini, maka harus diperlakukan atau diperlukan kejelian untuk melihat sisi dari kelemahan lawan atau musuh. Ini untuk menyerang pada tim yang kuat dalam pertahanannya. Katakan untuk menyerang tim sekelas Real Madrid misalnya, dan mungkin musuhnya Barcelona, ya. Nah, jadi yang sulit ditembus ini Barcelona menggunakan pola permainan menghadap tembok. Jadi temboknya itu sulit ditembus. Nah, bagaimana untuk menembus tembok itu? Jadi perlu kejelian, misalnya menggunakan umpan terobosan, ya, kemudian umpan silang, ya, dan lain-lain. Intinya kita memerlukan kejelian. Yang keempat, kita pelajari tentang formasi yang digunakan dalam pola penyerangan sepak bola. Kita lihat dulu apa pengertiannya. Formasi adalah penempatan atau pembagian tugas pemain sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Formasi itu biasanya diberikan oleh pelatihnya. Jadi pelatih suka menggunakan formasi apa?
Jadi semua tergantung instruksi dari seorang pelatih. Ya, ini saya berikan contoh-contoh formasi yang biasa diberikan untuk pola penyerangan. Ya, ini biasa untuk klub-klub yang hobi menyerang. Ya, kita lihat formasinya. Yang pertama, formasi 4-2-4. Kita lihat gambarnya ini. Jadi 4 di belakang itu pemain bertahan, kemudian 2 orang pemain gelandang. Gelandangnya biasanya gelandang serang. Kemudian ada 4 sekaligus pemain di depan. Jadi yang 2 di tengah itu mungkin yang bertugas untuk menembak ke gawang. Sedangkan yang 2 di sisi kanan atau kiri itu untuk membantu penyerangan, bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Kita lihat yang kedua, formasi 2-4-4. Ini pemain belakang hanya 2. Biasanya formasi seperti ini digunakan oleh pelatih jika sudah ketinggalan dan waktu bermainnya sudah hampir habis, ketinggalan ya. Dan dia harus mengejar kedudukan atau paling tidak menyamakan agar mendapatkan perpanjangan waktu. Nah, ini biasa menggunakan formasi 2-4-4. Akan lebih efektif dalam melakukan penyerangan. Kemudian formasi 3-3-4 ini juga digunakan dalam masa-masa genting ya. Misalnya kurang 10 menit, masih ketinggalan 1-0 ya. Jadi ini pelatih menginstruksikan langsung mengganti pemain bertahannya dengan pemain yang bertipe menyerang, dan formasinya langsung diubah menjadi 3-3-4. Tapi kelemahan menggunakan formasi ini, jika pemain lawan sangat jeli menghadapi pola penyerangan ini, pemain lawan akan sangat mudah jika sudah mendapatkan bola, maka akan mudah untuk melakukan counter attack atau menyerang kembali dengan mengandalkan pemain cukup, misalnya 2 pemain yang speednya sangat kuat. Kebetulan di belakang yang menggunakan formasi penyerangan ini pemain bertahannya kurang, hanya 2, hanya 3 ya. Jadi akan lebih mudah dimanfaatkan untuk counter attack. Kita lanjut yang B. Namun sebelum lanjut silahkan subscribe dulu. Kita lanjut B, yaitu pola pertahanan sepak bola. Kita lihat pengertian pola pertahanan dulu. Pola pertahanan adalah skema atau susunan para pemain yang dibentuk sedemikian rupa guna memperkuat area pertahanan. Pembuatan pola ini memiliki tujuan untuk mengambil atau merampas bola dari lawan guna mempertahankan daerah pertahanan supaya tidak diterobos oleh pemain lawan, sehingga menghindari terjadinya gol. Macam-macam pola pertahanan sepak bola. Yang pertama, pola pertahanan 1 lawan 1 atau sering disebut dengan man to man, yaitu teknik pola pertahanan dengan menekankan penjagaan lawan 1 lawan 1. Kemanapun lawan bergerak harus diikuti, baik ketika dia membawa bola maupun tidak. Jadi saya jelaskan dulu. Untuk pola pertahanan 1 lawan 1 ini, jadi pemain ada 11. Total di tengah selain kiper ada 10. Maka yang menggunakan pola pertahanan ini untuk lawannya itu harus dijaga satu ya, menjaga. Jadi dia fokus pada pertahanan. Maka lawan yang akan mengejar ketertinggalan gol itu akan kesulitan karena pemainnya sudah dijaga. Satu dijaga, akan susah ya. Ini efektif untuk
jika kita sudah posisinya sudah menang, sudah unggul, katakan 1-0, kemudian pemain lawan akan mengejar ketertinggalan dalam 15 menit terakhir. Jadi kita bisa gunakan pola pertahanan ini. Kita lanjut yang kedua, pola pertahanan daerah atau zone defense, yaitu pola pertahanan yang dilakukan di daerah sendiri dengan cara membentuk sebuah formasi. Artinya setiap pemain memiliki tanggung jawab untuk menjaga daerah pertahanan sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Jadi ini zona defense. Kalau ini berbeda dengan man to man ya. Sepertinya kalau pola pertahanan man to man itu kemanapun pemain satu yang sudah ditugaskan akan dikejar, jadi akan lebih capek, cepat kelelahan. Kalau menggunakan pola pertahanan daerah atau zona defense, jadi ini daerahnya sendiri yang dipagar. Ini saya ingat tipe pelatih berkelasnya Jose Mourinho ketika menjadikan tim Inter Milan menjadi juara champion waktu itu. Saya lupa tahun berapa. Jadi Mourinho menggunakan pola pertahanan daerah, kemudian mengandalkan serangan balik, counter attack. Biasa disebut dengan parkir bis. Yaitu untuk yang para maniak-maniak ya menyebutnya dengan parkir bis karena dia menyukai tim tertentu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut masih dengan formasi yang digunakan dalam pola pertahanan. Ada contohnya, yang pertama formasi 4-4-2. Formasi ini terdiri dari 4 back, 4 orang gelandang dan 2 orang penyerang. Biasanya kalau sudah unggul menggunakan formasi 4-4-2 atau sudah menyamakan ya, paling tidak imbang. Kemudian formasi 5-4-1. Formasi ini terdiri dari 5 orang back, 4 pemain gelandang dan hanya memakai 1 striker atau pemain depan. Ini juga biasa yang sudah unggul, maka dia akan menggunakan formasi 5-4-1. Namun menggunakan 5-4-1 juga efektif, yaitu untuk melakukan counter attack, mengandalkan 1 orang penyerang yang mampu berlari dengan sangat laju. Yang ketiga, formasi 5-3-2. Formasi ini menggunakan 5 orang back, umumnya menggunakan 3 back tengah dan 2 back sayap, kemudian 3 pemain tengah dan 2 penyerang. Nah, yang ketiga ini yang paling efektif ya. Yang paling efektif, bisa bertahan dengan baik dan bisa melakukan serangan balik karena menggunakan back yang back tengahnya 3, kemudian ada back sayap yang bisa membantu penyerangan, kemudian ada 3 pemain tengah dan penyerangnya juga 2 orang. Oke, cukup sekian pembelajaran tentang pola penyerangan dan pola pertahanan pada permainan sepak bola. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kemudian aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video dari YouTube Andri Prasetyawan. Kemudian silahkan di-share video ini supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan materi ini. Dan yang terakhir, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi